Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam kelompok dan listening. Communication. Impersonal communication ketika masing-masing kita saling memahami, namun sebetulnya tidak ada keterlibatan emosi secara pribadi. Interpersonal communication. Komunikasi antar dua orang atau lebih di mana masing-masing punya keterlibatan emosi personal, komitmen dalam menjadi hubungan itu. 1. Listening mendengarkan. Penelitian oleh Crocker 1998 menemukan fakta bahwa dari 300 organisasi yang diteliti, sebagian besar menempatkan listening di urutan teratas sebagai syarat manajer yang berhasil. Hearing versus listening. Hearing mendengarkan suara, listening menangkap makna dari suara yang kita dengar. Listening requires paying attention, interpreting, and remembering sound style. Active versus passive listening. Mendengarkan secara pasif, menempati diri kita seperti mesin perekam recorder. Semua kata dimasukkan ke dalam memori, yang penting dan yang tidak, sehingga kita dapat membedakannya. Kita ingat apa yang dikatakannya tetapi tidak mengerti apa maknanya. Mendengarkan secara aktif menuntut kita agar mampu menempatkan diri sebagai pihak yang menyampaikan pesan atau empati. Kita harus berkonsentrasi dan mau memahami sepenuhnya isi yang dikemukakan pembicara. Dan di sini ada active listening, itu ada empati, menerima, kemampuan memperoleh informasi lengkap dan intensitas. Dan di sini ada ear, is, mind, ada ear movement, facial expression, body posture, hand gesture, emosional, dan speakers. Yang kedua adalah komunikasi kelompok. Definisinya adalah komunikasi kelompok adalah pertukaran informasi atau penyampaian pesan yang terjadi dalam kelompok dan dalam kaitan dengan kelompok. Manfaatnya adalah saling bertukar informasi, menambah pengetahuan, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku, mengembangkan kesehatan mental, meningkatkan kesadaran kelompok. Efektivitas komunikasi kelompok. Yang pertama itu adalah faktor situasional atau ukuran jaringan kelompok. Faktor personal itu kebutuhan personal anggota kelompok, peran anggota kelompok. Peran dalam kelompok itu adalah kontributor atau contribution. Peran yang memberikan ide baru bagi kelompok. Information. Anggota ini akan menjadi informasi yang detail pada kelompoknya. Opini seekers, ia akan berusaha mencari opini tentang suatu hal dari anggota kelompoknya. Information, ia berusaha memberikan pendapatnya dan disampaikan kepada kelompoknya tentang suatu hal. Opini berusaha memberikan pendapat dan disampaikan kepada kelompoknya tentang suatu hal. Elaborator itu adalah berusaha untuk menjelaskan secara rinci beberapa hal tentang sesuatu kepada anggota kelompok walaupun kadang sudah jelas dan tidak perlu. Summarizing itu memberikan kesimpulan atau ringkasan dari pendapat teman-teman di kelompoknya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.